Apakah ibadah ini sangat-sangat sakral? Pasti sakral, semua ibadah pasti sakral ya. Jadi kawan-kawan tolong dibantu saya. Kawan-kawan muslim, coba peragakan kalian bagaimana ibadah bertahanut sini ke goa-goa. Jangan kalian tunjukkan minta angka ya. Nah, kawan-kawan, kita tidak seperti kawan-kawan kita uclim-uclim itu di mana mereka seakan-akan mengatakan bahwa bertuhan itu seperti artis ya. Butuh pengikut, butuh penggemar, baru dia dikatakan sebagai Tuhan. Kita orang Kristen tidak pernah berpandangan seperti itu. Satu orang pun yang menyembah Bapa di surga, dia tetap Tuhan. Ya, kita tidak pernah mengatakan, oh penyembahnya harus nomor 1 di dunia. Enggak ada itu kawan. Itu hanya omong-omong, ya omong-omong kosong belaka ya kawan-kawan. Maka dari itu kita ini haruslah menjadi murid Yesus Kristus. Ya, kawan-kawan. Sekarang saya membukakan kepada kalian sebuah rahasia. Nanti biar kawan-kawan muslim yang mengkonter. Kalau mengkonter. Sekarang sebelum saya memulai membahas itu. Saya mau minta maaf dulu kepada pihak-pihak muslim. Dan saya juga meminta maaf kepada kalian semua. Dan disclaimer bahwa ini adalah ruang debat. Lintas agama. Saya hanya mengimbangi orang-orang uclim-uclim di luar sana. Atau pendebat-pendebat Islam yang sering menghujat-hujat tentang kekristenan ya. Tidak ada maksud lain dari saya ya Pak Polisi, mohon jangan langsung ditangkap-tangkap. Kami ini kalau dikatakan menghujat, lihat dulu apa hujatannya. Setelah itu lihat buktinya. Kalau kami memiliki bukti atau dasar kuat, kami bukan menghujat ya. Kalau orang Muslim bebas menghujat ya, kalau mereka berdialog dimanapun bebas menghujat. Tanpa ada orang Kristen lapor-lapor. Sekarang saya akan menggunakan ini saja. Saya gunakan hadis Bukhari 3, Sahih Bukhari 3. Ya. Permulaan apa nama itu? Ya. Permulaan wahyu. Saya tidak menambahi, saya tidak mengurangi. Ini dituliskan dalam bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kita bertanya tentang hadis ini, ada enggak tulisan tertuanya? Maka tidak ada orang akan mengatakan tulisan tertuanya itu ada apa tidak. Karena memang ini ditulis jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Ya, jadi jangan kalian kira hadis ini juga seangkatan Al-Quran yang begini enggak ya. Aduh banyak kali lah ini tulisannya kecil-kecil ya. Bagaimana aku mau memperbesarnya? Aduh. Tunggu. Saya cari dulu yang besar ya. Sahih Bukhari 3. Permulaan wahyu. Permulaan wahyu ya sebentar. Ya terima kasih Pak. Aku tuliskan dulu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke ya kawan-kawan. Saya barusan menerima donasi untuk pembangunan gereja GBI Kairos sebesar 150. Jadi saya updatekan dulu sebentar ya. Karena kami di YouTube itu saya mengajak semua penggemar saya, kami sedang membangun gereja yang akan kami persembahkan untuk orang-orang GBI. Ya, donasi yang terkumpul sudah 700. Terima kasih atas kebaikan semua karena kami akan mencor. Jadi kami butuh Sika. Sika dulu ada aku beli kayaknya sudah habis. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kok sekarang jadi susah ya mencari hadis. Ya. Ya, Sahih Bukhari 3 ya. Ini. Apakah saya perlu membalikkan kamera saya? Kalau kalian sudah terbiasa dengan hadis kalian, harusnya kalian sudah paham ya. Oke, aku bacakan saja. Sahih Bukhari 3, permulaan wahyu. Tarik apa ini? Bentar ya, ini nih. Oke, saya putar dulu kamera saya biar jangan menjadi
fitnah. Sebenarnya enggak fitnah loh. Karena di mana-mana Bukhari itu sama. Ya, enggak akan ada bedanya. Jangan lupa tap-tap layar ya kawan-kawan. Jangan lupa, oh enggak, saya enggak mau kayak apa itu nanti bilang. Jangan lupa kasih gift. Aduh, biarlah mereka yang menentukan ya. Enggak enak saya bilang-bilang itu. Oke. Ini hadis riwayat Bukhari 3 bab berapa? Permulaan wahyu judulnya. Kalian nanti bisa baca, saya tidak nambah, tidak berkurang ya. Ini langsung saya adalah bahwa permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu saya ginikan dulu, sabar. Ini saya munculkan dulu. Hadis riwayat Bukhari. Biar yang di YouTube pun bisa nonton, semuanya bisa nonton. Ya. Langsung saya masukin sini ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Jadi permulaan wahyu itu selalu dimulai dengan mimpi kawannya. Saya enggak tahu permulaan wahyu itu datang dalam mimpi kan. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Jadi permulaan itu datangnya ada sebuah mimpi. Kemudian mimpi itu membuat Rasul menyendiri. Jadi suka menyendiri. Saya enggak tahu kenapa menyendiri, tidak jelaskannya. Dan bagaimana menyendirinya. Dijelaskan sini. Lalu dia memilih Gua Hiro. Jadi Rasul untuk itunya memilih Gua Hiro. Dan bertahanuts. Yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Jadi tahanut ini kawan, saya tidak tahu apakah ini ajaran Islam atau tidak. Harusnya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul pembawa ajaran Islam. Maka sudah selayaknya juga orang-orang Muslim mencari goa-goa untuk bertahanut. Karena di sini Nabi Muhammad mengatakan di tulisan hadis ini karena beribadah. Ini. Jadi salah satu bentuk ibadah orang Muslim itu adalah bertahanut ke dalam goa-goa. Sunnah ya. Kemudian beliau menemui Khadijah, mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi SAW menjelaskan. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskan aku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, lah ini kapan ya? Karena tadi beliau di Gua Hiro mempersiapkan makanan. Oh kemudian datang Al-Haq. Oke. Aku tidak bisa baca, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya. Dengan sangat kuat lalu melepaskanku dan berkata lagi, ya, salam bro EJ, ya terima kasih Pak. Tunggu ya, saya lagi ini nampak nanti WhatsApp-nya. Bacalah, beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang pencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu. Tadi dalam keadaan gelisah. Ya. Dari semua catatan sejarah nabi-nabi, baru Muhammad lah yang bertemu dengan seseorang yang tidak dia ketahui dan dia bingung ya. Kalau Musa langsung tahu ya Tuhan katanya. Ini malah disuruh dengan menyebut nama Tuhan, dia tidak menyebut siapa nama Tuhannya. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku, maka Khadijah berkata, demi Allah, jadi yang memperkenalkan Allah kepada Muhammad itu adalah Khadijah. Karena di sini Khadijah sudah mengatakan Allah, Allah, Allah ya. Artinya Khadijah ini hanya ada dua. Kalau tidak kafir Quraisy adalah Nasrani. Ya tinggal kalian pilih aja lah. Kalau mau kafir Quraisy silakan. Tapi kalau Islam, belum ada Islam saat itu ya kawan ya. Karena waktu itu agama Islam, waktu itu Nabi Muhammad bertahanut ya. Apakah tahanut itu budaya Islam atau ajaran Islam saya nggak tahu. Dan kalau ajaran Islam siapa yang mengajarkan? Tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza.
putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Jadi kawan-kawan di Arab itu pada zaman jahiliyah Islam belum ada. Kenapa? Itulah sebabnya Mekah itu dikuasai oleh berhala-berhala. Nah, jadi Allah SWT kemana waktu itu ya kawan-kawan, kita nggak tahu lah. Intinya kalau dibilang kepada orang Yahudi saat itu kan tidak ada yang ya seperti zaman Isa ya. Dan di sini dikatakan agamanya Nasrani. Jadi Nasrani lebih dahulu ada di tanah Arab. Dan Nasrani ini pasti berbahasa Arab. Karena mereka ada di tanah Arab. Tidak mungkin mereka di tanah Arab berbahasa Batak. Pasti berbahasa Arab. Maka Waraka mengerti apa yang diucapkan oleh Muhammad nanti ya. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Dengan izin Allah. Jadi kawan-kawan, kalau orang Islam itu mencari Injil, jangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena kalian akan dilaknat oleh Allah. Tetapi carilah Injil yang ditulis oleh Waraka bin Naufal. Ya. Karena dia menulis sudah seizin Allah. Saat itu Waraka sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah. Apa yang akan dikatakan oleh putra saudaramu ini? Ya. Waraka berkata, wahai putra saudaraku. Jadi Muhammad ini adalah putra saudaranya Waraka. Saya jadi bingung. Khadijah itu pamannya. Putra pamannya lah. Berarti mereka ini marito lah kalau orang Batak ya. Garis keturunannya masih sama. Kalau dalam Batak nomor 14, Waraka maka Khadijah nomor 14. Baru Muhammad gimana? Dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Putra saudara. Artinya ponakan lah. Ya. Jadi Khadijah itu sepupu, Muhammad itu ponakan dari Waraka bin Naufal. Kalau sepupunya berarti jangan-jangan Nasrani juga atau gimana? Saya kurang paham. Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraka berkata, ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ya. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW berkata, apakah aku akan diusir mereka? Waraka menjawab, iya karena tidak seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini. Kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu pasti aku akan menolongmu. Dengan semampuku Waraka tidak mengalami peristiwa yang tidak begini dan sebagainya ya. Jadi itu kawan tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Itulah yang ada ya. Jadi itulah. Oke. Nah. Jatuh pula. Ini enggak boleh. Nah, kawan-kawan. Kalian sudah mendengar tadi Sahih Bukhari 3 itu permulaan wahyu. Jadi itulah permulaan wahyu tentang turunnya surah 96. Kalau kalian buka Al-Quran. Itu surah 96 ya. Dan di situ jelas bahwa yang datang kepada Waraka bin Naufal adalah sama seperti yang datang kepada Musa. Nah, maka kalau kalian buka surah lain dikatakan bahwa Musa bertemu langsung dengan Allah ya. Tidak ada melalui perantaraan tapi kami berbicara langsung katanya ya. Sabar ya. Ya, kita bicara tadi Sahih Bukhari 3. Jadi di situ ada beberapa hal penting yang harus kalian catat. Bahwa ibadah Islam pertama adalah bertahanut. Itu di Goa, Goa Hiro. Saya tidak melihat sekarang apakah orang Islam ada bertahanut. Karena dibuat situ kan beribadah. Jadi Nabi Muhammad itu beribadah atau bertahanut, itu nama ibadahnya. Saya nggak tahu apakah orang-orang sekarang ada pergi ke Goa bertahanut. Kalau di daerah-daerah jangankan Jawa ya, di Tapanuli masih ada orang ke gua-gua bertapa meminta yang namanya 4 angka. Misalnya gitu. Ada kawan di kampung kami. Ya. Tapi itu bukan bertahanut. Yang bertahanut ini kita belum paham gimana. Karena saya belum pernah lihat di tempat kami ini ada kawan-kawan muslim, kawan-kawanku pergi bertahanut ke goa, saya belum tahu dan belum pernah saya intip ibadah bertahanut itu bagaimana sih. Ya. Saya belum pernah lihat dan belum pernah intip kawan. Ya. Mudah-mudahan ada yang mengajarkan kepada kak saya itu ibadah bertahanut sini yang bagaimana. Ya.
Apakah ibadah ini sangat-sangat sakral? Pasti sakral, semua ibadah pasti sakral ya. Jadi kawan-kawan tolong dibantu saya. Kawan-kawan muslim, coba peragakan kalian bagaimana ibadah bertahanut sini ke goa-goa. Jangan kalian tunjukkan minta angka ya, tapi yang betul-betul lah, jangan melecehkan lah ya. Kita perlu karena kita orang Kristen kan pingin tahu aja. Karena yang kita tahu itu ibadah itu sholat kayak gitu ya. Bertahanut sini jenis apa? Pasti ada itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di situ dikatakan Nabi Muhammad tidak tahu bahwa itu malaikat, ya kan? Saya sudah baca ayat-ayat di Al-Quran dalam banyak hal. Semua nabi dan rasul setiap didatangi, mereka tidak pernah mengatakan saya tidak tahu. Atau tidak tahu siapa yang datang, nggak ada ya. Mereka pasti tahu itu adalah Tuhan semesta alam. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang ke berikutnya bahwa Khadijah yang seorang, saya nggak tahu apa agama Khadijah. Tapi kalau kita lihat dia punya paman adalah Nasrani, paman sepupu. Sudah pasti barang tentu Khadijah ini bisa diduga karena catatan Islam pun tidak ada mengatakan Khadijah Islam. Ya, karena pada zaman itu Islam belum ada. Karena yang ada situ kafir Quraisy dan Nasrani. Ya, buka aja catatan sejarah. Ya, ketika Muhammad umur 1 tahun atau baru lahir sampai di bawah 40 tahun belum ada Islam. Kalau ada Islam di situ ya tentu Nabi Muhammad sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat atas pembawa Islam yang pertama itu ya. Tapi karena tidak ada, ya yang ada di situ adalah penyembah berhala dan Nasrani. Maka Khadijah ini ya silakan pilihlah, saya pun tidak tahu entah apa agamanya. Tapi pernah saya lihat Buya Syakur mengatakan bahkan ibunya Nabi Muhammad juga seorang Nasrani. Ya. Jadi saya mulai bertanya-tanya apakah Khadijah ini adalah mualaf pertama ataukah Nabi Muhammad ini adalah, saya nggak ngerti nikahnya di mana. Apakah di masjid, apakah di Baitullah? Karena pada saat itu dikuasai kafir Quraisy. Muhammad belum bisa apa-apa. Pernikahan Muhammad dan Khadijah itu di mana? Ada yang bilang di gereja katanya, gereja Nasrani. Saya pun tidak percaya itu. Nanti orang Islam bisa marah ya. Masa Muhammad menikah di gereja? Enggak mungkin ya. Lantas di mana? Di goa enggak juga enggak mungkin. Tempat bertahan. Jadi di mana? Di rumah. Ah, enggak ngerti lah aku udahlah. Biarlah mereka yang menjawab itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi fakta keempat adalah bahwa Waraka bin Naufal mengerti dan tahu apa yang terjadi. Ya. Maka Waraka bin Naufal mengatakan, kamu berjumpa dengan seperti yang sama Musa. Bahwa kepada Musa diutus itu yang namanya Namus. Nah, sekarang ada sesosok makhluk lagi yang bernama Namus. Apakah Namus itu? Kalau kita baca di surah 28 ayat 30, di mana di situ dikatakan dari sebatang pohon, baru dari lembah, dari tanah yang datar. Kira-kira Namus yang mana di situ kawan? Karena kalau kita lihat di dalam surah 19 ayatnya 50, 51, 52 itu berbicara tentang Musa. Kalau kita baca tafsirin Ukatsir bahwa Allah SWT memang bicara langsung kepada Musa, tidak ada melalui Jibril, enggak ada. Nah, jadi Namus ini siapa? Kalau dibilang Namus adalah Jibril, bukalah Al-Qur'an, tidak saya temukan bahwa Musa bertemu dengan Jibril, enggak ada. Wah, taruhan potong kuping silakanlah, suka-suka kalian ya. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa Namus itu bukan Jibril. Karena buka saja Quran, ada enggak Musa bertemu dengan Jibril? Enggak ada. Lantas siapa Namus ini? Saya bukakan kepada kalian ya, kalau kalian enggak percaya ya. Ya jangan percaya sama saya dong, percaya kepada Allah semata. Saya hanya membukakan aja, tidak menafsir-nafsir, tidak ngapa-ngapain. Tapi kadang bahasa Indonesia ini pun mereka salah-salahkan. Jadi kalau bahasa Indonesianya sudah salah, terus apa lagi yang mau kita baca? Saya buka surah Maryam ayatnya yang ke-50. Kalau orang sini bilang limpul artinya 50. Ya. Saya buka lu. Di situ
Sorry, 51, saya lupa nih. Antara inilah 50, 51, 52. Ya. 51 dijelaskan begini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab buka kurung tutup kurung Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Sudah. Jadi sudah ada rasul Musa. Makanya orang-orang muslim ini lucu kawan. Mereka ketika mendengar ayat ini, wah rasul itu sudah ada sejak zaman Musa. Sejak zaman Nuh, sejak zaman Ismail pun ada disebutkan rasul ya. Ya. Kawan-kawan mereka tidak tahu bahwa ayat ini turun 610 sampai 623. Ya. Ya, rasulnya ini dari mana saya pun tidak tahu. Maka mereka selalu mengatakan, itu rasul, gini-gini ya. Ya silakan saja. Perlu nggak saya balik kamera? Nggak usah lah ya. Karena itunya isinya itu. Oke. Sekarang saya bacakan tafsir Ibnu Katsir ya, sudah paham ya. Sekarang ayat 52, saya masuk 52 lagi. 51 saya sudah masuk. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Ya. Jadi kalau kalian bilang namus itu siapa, gampang jawabnya. Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad disuruh diperintahkan menceritakan kisah Musa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, bahwa di situ dikatakan Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Berarti namus itu adalah suara Tuhan itu. Atau Tuhan itu saya nggak tahu. Ya. Kalau ada yang mengatakan Jibril itu mereka keliru. Karena Musa tidak pernah bertemu dengan Jibril. Sudah. Oh kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya. Ya, itu Katsir saya suka baca. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur. Yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api. Dari api yang dilihatnya itu yang melihat adanya nyala api, maka ia pergi mencarinya. Maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan Gunung Tur, yakni sebelah baratnya di tepi lembah. Lalu Allah mengajaknya bicara langsung dengannya dan menyuruhnya serta mendekatkannya, maka Musa bermunajat kepadanya. Ya. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kami Ibnu Basyisyar telah menceritakan kami Yahya dan lain-lainnya. Dan kami telah mendekatkan kepada kami waktu dia bermunajat kepada kami. Bahwa Nabi Musa didekatkannya kepadanya sehingga dapat mendengar guratan suara kalam. Jadi di situ Allah berbicara langsung kepada Musa. Jadi kalau dibilang namus, ya namus itu ya Allah itu sendiri. Oh enggak, itu bicara tentang Jibril. Carikan saya bahwa Musa bertemu Jibril. Ayatnya banyak mengatakan kami bicara langsung katanya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid. Ya, silakanlah kalian baca. Ya kawan-kawan ya. Jadi itu sudah ada mengenai namus. Namus itu enggak rahasia kawan. Karena petunjuknya sama seperti pada Musa. Berarti Tuhan mengutus firman-Nya kepada Musa. Bukan Jibril ya. Tapi di ayat lain dikatakan Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Bercakap-cakap. Apakah namus itu cakap-cakap itu saya nggak tahu. Ataukah firman saya nggak tahu. Tapi dibilangnya bukan Gabriel, bukan Jibril, sorry. Ya, oke. Nah, sekarang kawan fakta berikutnya apa lagi? Bahwa di situ Waraka bin Naufal penulis Injil. Kalau kalian lihat hadis terkait 6467 di situ dikatakan bahwa Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Lah kok terjadi dua perbedaan sang debater? Itu bukan perbedaan. Tapi bahwa di situ dikatakan yang satu dia menulis Injil, yang satu dia menulis bahasa Arab. Jadi Waraka bin Naufal menghasilkan dua kitab Injil. Maka itu kawan-kawan muslim, tidak ada di dalam Al-Quran atau sejarah Islam dikatakan Injil Waraka dibakar. Nggak ada. Sama seperti zaman Utsman, Al-Quran dibakar. Injil nggak ada dibakar. Lantas siapa yang mencuri Injil Waraka bin Naufal sehingga hilang dari peredaran? Jadi kalau ada kawan-kawan muslim mengatakan Injil Nabi Isa belum ditulis, mereka keliru. Kenapa keliru? Karena Waraka bin Naufal sudah menulisnya.